Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfi Farhan Anwar. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas P14 ini tentang store program dan optimasi. Di sini wajib dari tugas ini adalah store prosedur, store function, trigger, dan optimasi query. Dan di sini saya wajib membuat indeks membandingkan performa query, lalu menjelaskan hasil optimasi. Di sini saya akan menjelaskan dengan urutan mendemonstrasikan store prosedur, lalu mendemonstrasikan store function, lalu mendemonstrasikan trigger, mendemonstrasikan query tanpa indeks, lalu pembuatan indeks, dan mendemonstrasikan kembali query setelah menggunakan indeks, lalu menjelaskan performa sebelum dan sesudah optimasi atau yang menggunakan indeks tadi. Mungkin langsung saja kita lanjut ke membuka HDSQL tadi. Di sini sebelumnya saya sudah membuat beberapa store prosedur dan store function dan trigger di database saya. Kita cek saja langsung. Untuk store prosedur saya punya 3, yaitu SP batalkan blokir expired, SP beli tiket, SP blokir tiket. Lalu untuk function saya punya function stok tersedia, function total pendapatan event, lalu function usia pembeli. Dan untuk trigger adalah trigger after blokir insert, trigger after transaksi insert, trigger after transaksi update. Lalu untuk selanjutnya mungkin saya akan langsung mendemonstrasikan mulai dari store prosedur, dan dimulai dari SP beli tiket dan dimana kasusnya transaksi berhasil. Pertama kita akan cek dulu kondisi tiket dengan ID 3 sebelum pembelian. Kita coba cek. ID tiket 3 dengan nama event Coldplay Music of the Spheres, kategorinya festival A, kuotanya 5.000, terjual 4.200, di blok 50, tersedia 750. Ini perlu diingat sebelum store prosedurnya dijalankan adalah di mana nominal tersedia dan nominal terjualnya. Tersedia 750, terjual 4.200. Lalu kita jalankan prosedur tersebut. Kita call dengan parameter ID pembeli 2, ID tiket 3, jumlahnya 2, terus metode pembayaran adalah transfer. Lalu kita panggil. Nah, berhasil. Lalu kita cek lagi. Nah, untuk tersedianya ini yang berkurang dan untuk terjualnya ini juga bertambah. Jadi untuk store prosedur pertama SP beli tiket itu bekerja dengan lancar ya harusnya. Lalu untuk kasus kedua itu SP beli tiket namun validasi gagal. Nah, kita coba di sini kita call SP beli tiket dengan ID pembeli 1 dan ID tiketnya itu 3, tapi dengan jumlah pembeli yang tidak masuk akal. Nah, di sini akan ada warning stok tidak cukup, tersedia 746, diminta 99.999. Maka ada warning di situ.
Lalu kita akan coba di mana ada event yang sudah selesai. Nah, itu ada 2019 Reunion Konser Surabaya, status selesai. Lalu kita coba beli tiket di event yang sudah selesai tersebut. Ini berapa ya? ID tiket 8. Di tiket 8 coba. Nah, ini juga gagal karena ada keterangan lagi event 2019 Reunion Konser Surabaya berstatus selesai. Jadi untuk SP beli tiket ini untuk kedua kondisi berjalan. Lalu untuk selanjutnya adalah store prosedur untuk blokir tiket. Sebelumnya kita cek sebelum di ID tiket 5 cek stok sebelum diblokir. Coba nah, di sini diblokir itu 5, tersedianya 125, terjualnya 870 dan kuotanya itu 1000. Dengan nama event Synchronous Festival 2025. Lalu kita coba jalankan SP blokir tiket dengan jumlahnya itu 1. Nah, ini diblokir. Sekarang yang diblokir itu bertambah. Jadi untuk sebelum blokir tiket juga berjalan. Lalu kita lihat record blokir di tabel blokir. Blokir masih aktif. Waktu blokir, nah ini barusan 19.59. Dan diblokir selama kurang lebih 30 menit. Lalu lanjut ke bagian selanjutnya adalah demonstrasi store function. Nah, di sini ada penjelasan singkat. Perbedaan utama store prosedur adalah dengan store function adalah function selalu mengumpulkan satu nilai dan bisa langsung dipanggil dalam query select seperti kolom biasa. Dan tadi sudah saya kasih lihat saya membuat berapa function. Saya ulang lagi. Di sini saya membuat 3 function, yaitu event stok tersedia, event total pendapatan event, event usia pembeli. Langsung kita lanjut saja ke demonstrasi event stok tersedia. Event stok tersedia ini fungsinya untuk menghitung kuota dikurangi terjual, dikurangi diblokir, dan mengumpulkan stok yang benar-benar sedia. Jadi kuota yang tersedia itu adalah
kuota tiket yang real tersedia dikurangi jumlah yang diblokir tanpa memperhitungkan yang diblokir, dan tanpa memperhitungkan yang terjual. Jadinya jumlah tersedia yang real. Nah, ini beberapa kumpulan event dengan status aktif tentunya, dengan kategori, harga, kuota, terjual, diblokir, dan stok tersedia. Nah, kolom stok tersedia dikalkulasi otomatis oleh function untuk setiap baris. Sekarang saya gunakan function ini sebagai kondisi di where. Coba gunakan select, tapi di dalam select itu ada function stok tersedia di sini. Itu akan keluar nama kolom karena kita order by sisa tiket, maka akan keluar kolom sisa tiket di sini. Ini Sheila on 7. Lalu untuk function total pendapatan event, function kedua ini menghitung total pendapatan dari semua transaksi lunas untuk setiap event. Kita coba panggil untuk semua event sekaligus. Jadi menggunakan cara yang tadi, di dalam select ini kita panggil fungsinya langsung, yaitu function total pendapatan event, dan kita urutkan berdasarkan total pendapatan. Nah, untuk paling atas itu ada with the fest 2025 dengan total pendapatan 42 miliar dan masih aktif, dan ada beberapa juga event yang sudah selesai. Lalu untuk function ketiga itu menghitung usia pembeli secara otomatis dari kolom tanggal lahir, berguna untuk laporan demografi tanpa perlu menyimpan kolom usia secara terpisah. Kita langsung inputkan, kita panggil, dan kita limit 10 saja karena pembelinya terlalu banyak. Nih kalau kita coba di ascending, nah, bentangnya 17. Kalau ascending berarti yang paling muda itu 17. Lalu jika descending sampai 56, itu dari tanggal lahir ini. Lalu lanjut ke demonstrasi trigger. Penjelasan singkat trigger adalah program yang berjalan secara otomatis di belakang layar ketika terjadi operasi insert, update, atau delete pada sebuah tabel. Di sini saya membuat 3 trigger yang semuanya bertugas menjaga konsistensi data stok tiket secara otomatis.
kita tampilkan lagi beberapa trigger yang sudah saya buat tadi, yaitu ada trigger after blocker insert, trigger after transaksi insert, trigger after transaksi update. Lalu pertama kita di trigger 1, insert transaksi lunas. Trigger pertama adalah trigger after transaksi insert, berjalan setelah ada insert ke tabel transaksi. Jika status bayar yang diinsert adalah lunas, maka kolom terjual di dalam tiket otomatis bertambah. Di sini kita hanya menggunakan insert dan tidak akan menggunakan update untuk trigger 1. Kita coba cek terjual sebelum insert. Itu ada 6.300 dan tersedia 1.680. Lalu kita coba insert transaksi baru. Hasil. Lalu cek sesudah insert otomatis. Lalu coba kita cek terjual di ID tiket 6, sama seperti sebelum insert tadi, tapi ini yang kita data sudah ada insert baru tadi. Kita coba cek. Nah, ini maka terjual akan bertambah 1 di sini. Ini otomatis karena kita sudah membuat trigger. Lalu untuk trigger 2, menangani perubahan status pembayaran skenario pertama. Ketika status diubah dari pending menjadi lunas, kolom terjual harus bertambah karena tiket resmi terjual. Kita cek terjual sebelum di ID tiket 13, terjual 980. Kita coba insert baru. Karena masih pending. Simpan ID transaksi. Kita simpan ID transaksi yang pending. Itu di 153 100.053. Kalau kita konfirmasi dulu, kita update ke selesai atau lunas. Nah, maka ketika ada update, ini baru akan terjual bertambah 1.981. Lalu untuk trigger 2 lagi, tapi gagal atau pembatalan. Yang sudah lunas dibatalkan dengan mengubah status ke gagal. Kolom terjual harus berkurang agar stok kembali tersedia. Kita cek lagi di ID 13. Terjual 981. Kita update ke gagal. Kita cek lagi, harusnya
kembali ke 980. Lalu lanjut ke trigger ketiga, yaitu blokir tiket. Trigger ketiga bekerja pada tabel blokir tiket. Ketika ada insert blokir baru dengan status aktif, kolom diblokir di tabel tiket otomatis bertambah, dan kita akan melakukan insert tanpa melakukan update. Kita coba di ID tiket 17 pada tabel blokir tiket. Di blokir 5 tersedia 115. Lalu insert ke blokir tiket, itu ID tiket 17 tadi. Nah, cek di blokir sudah naik 2 otomatis. Coba. Nah, ini diblokir bertambah, berarti triggernya bekerja. Ketika trigger ini bekerja sama memastikan kolom terjual dan blokir di tabel tiket selalu sinkron dengan aktivitas di tabel transaksi dan blokir tiket. Lalu selanjutnya adalah query tanpa indeks. Mendemonstrasikan query tanpa indeks. Lalu saya akan dilanjut buat indeks dan mendemonstrasikan kembali query setelah menggunakan indeks. Pertama kita aktifkan profiling dulu. Set profiling ke 1. Lalu expand sebelum indeks. Perhatikan type dan kolom row. Kita explain select. Pada baris pertama ini ada type ball. Ini tandanya SQL itu melakukan full scan table. Jadi membaca setiap baris dari awal sampai akhir tanpa shortcut. Kolom rows menunjukkan angka yang sangat besar, artinya MySQL harus membaca ratusan ribu baris hanya untuk satu query ini. Kita coba jalankan query A, ukuran pendapatan per event. Lalu query B, filter hari dan tanggal. Cari pembeli berdasarkan email. Show profile.
duration kita catat, bisa di copy ya. Kita screenshot aja. Nanti untuk perbandingannya di sini aja. Lalu selanjutnya adalah membuat indeks. Di sini ada 8 indeks yang akan saya buat. Dan indeks ini digunakan untuk kolom-kolom yang paling sering digunakan di where dan join. Langsung aja indeks 1 sampai 8. Coba di sini itu ada create indeks transaksi status, ada tabel transaksi, lalu masih di tabel transaksi lagi di ID tiket, di tabel transaksi lagi di ID pembeli, tabel transaksi lagi di tanggal transaksi, tabel transaksi lagi di status bayar dan tanggal transaksi, lalu di tabel tiket di ID event, lalu di tabel pembeli di jenis kelamin. Kita coba langsung run saja query-nya. Ya sudah, coba kita konfirmasi apakah sudah terdeteksi bahwa indeks sudah terbuat. Nah, ini muncul cuma 7. Jadi indeks status ID tiket, ID X, transaksi tiket, ID X, transaksi pembeli, transaksi tanggal, transaksi status tanggal, udah ada. Berarti udah berhasil dibuat tadi. Lalu lanjut saja ke query sudah indeks. Kita expand dulu. Nah, ini kenapa masih all ya type-nya ya? Aduh.
status bayar harusnya udah sih. Coba sekali lagi. Nah, ini nggak tahu kenapa masih all, pokoknya gitulah. Harusnya itu all itu jadi refnya itu dari indexing tadi. Nah, kita coba jalankan ulang untuk query A sampai C sudah indexing. Ini sama sih kayak yang tadi. Sudah indeks. Nah, di sini query A itu 0,26, lalu untuk query B itu 0,19, lalu query C itu yang paling cepat itu 0,0006, dan sebelum indexing itu query C itu 0,01, lalu untuk query A itu 0,27, query B itu 0,12. Jadinya mungkin karena ini berjalan di lokal, maka tidak terlalu berpengaruh indexing ataupun semacamnya. Jadinya kesimpulannya harusnya untuk indexing, performa dari database yang sudah diindexing dan belum diindexing, harusnya performanya lebih bagus database yang sudah terindeks daripada yang belum. Dikarenakan SQL tidak perlu melakukan full table scan dan lebih menghemat waktu untuk melakukan query-query yang lain. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.